Nama akar bajaka mendadak menjadi viral ketika 3 pelajar muda asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah berhasil menyabet penghargaan di ajang internasional atas penelitian mereka tentang akar bajaka yang ternyata mampu menyembuhkan penyakit kanker. Sebuah penelitian yang tak bisa dianggap enteng ya guys, karena penyakit kanker adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Akar bajaka sendiri berasal dari pohon bajaka, jenis pepohonan liar yang hanya tumbuh di pedalaman Kalimantan. Sejak zaman dulu, nenek moyang asli suku Kalimantan memanfaatkan akar bajaka sebagai penyembuh berbagai jenis penyakit mematikan seperti kanker. Nah, kira-kira masyarakat Kalimantan sendiri sudah betul-betulkah mengenal akar bajaka? Khasiatnya ya untuk pengobatan tradisional, terutama pengobatan penyakit-penyakit dalam. Akar yang digunakan untuk penyembuhan penyakit bermacam-macam, ada penyakit kanker, ada untuk menurunkan tekanan darah. Oleh awalnya itu kecil seperti telur puyuh, lama-kelamaan besar seperti telur ayam. Benjolannya itu tadi di payudara. Terus periksa ke dokter praktek itu katanya kena gejala kanker payudara. Cuman nggak tahu itu stadium berapa, kita nggak tahu, oleh kan nggak periksa gitu ke dokternya langsung gitu. Jadi sampai rumah dikasih orang tua minum akar bajaka ini tadi. Untuk 1 hari ini kita habis 1 teko ini tadi. 2 minggu sudah kelihatan reaksinya. Jadi reaksinya itu kadang-kadang bisa gatal-gatal gitu kan, payudaranya kadang-kadang itu untuk penyembuhannya itu dia merasa gatal. Kadang-kadang itu kencingnya lancar, sehat, merasa keringat banyak keluar gitu. Boleh mengecil itu tadi, luka yang besar itu tadi mengecil, dari situ kita yang tahu. Sampai sekarang tidak ada merasa sakit lagi. Segitu mujarabkah akar tanaman bajaka ini? Benarkah bisa membunuh sel kanker yang mematikan itu? Jangan sampai Anda tersesat dengan informasi yang ada. Nah, Ayo Hidup Sehat Plus kali ini kita akan membahas fakta mitosnya bersama seorang pakar farmakologi Indonesia, Profesor Tuti Askobar. Fakta mitos yang pertama, katanya konsumsi akar bajaka setiap hari tidak menyebabkan efek samping loh. Nah, itu fakta atau mitos ya, Prof? Mitos. Tidak ada pembuktian bahwa akar bajaka itu aman untuk diminum terus-menerus setiap hari. Meskipun ceritanya di Kalimantan itu dikonsumsi setiap hari, tetap kita harus melakukan uji dulu bahwa memang dia betul-betul aman. Tentu Anda mau sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit kan? Terlebih penyakit mematikan seperti kanker. Serem kan? Nah, jangan cuma wacana saja. Mulai sekarang, ubah pola hidup menjadi lebih sehat ya, dengan rutin berolahraga dan mengkonsumsi buah serta sayuran. Bener nggak ya kalau katanya akar bajaka bisa mengobati dan mencegah penyakit kanker? Tapi fakta atau mitos ya? Itu masih mitos. Karena penelitian pada akar bajaka itu baru dilakukan pada hewan. Ada beberapa anak sekolah yang telah dengan sangat kreatif meneliti akar bajaka pada hewan. Kemungkinan memang ada efeknya, tetapi harus dilanjutkan dengan penelitian pada manusia. Baru kita bisa tahu bagaimana efek sebenarnya terhadap kanker. Menjadi tua itu sebuah keniscayaan yang tak bisa kita hindari. Tapi jangan sampai kita mengalami penuaan dini alias tampak tua sebelum waktunya. Melakukan perawatan kecantikan menjadi salah satu cara untuk mencegah penuaan dini. Tapi nggak ada salahnya loh kalau Anda mengkonsumsi ramuan tradisional seperti akar bajaka. Karena katanya menangkal penuaan dini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi olahan akar bajaka loh. Wah, kalau bener saya juga mau coba ah. Tapi sebaiknya kita tanya dulu sama Profesor Purwantiastuti, itu fakta atau mitos?
Itu juga mitos karena belum ada penelitian dan sulit sekali untuk membuktikan suatu tanaman bisa mencegah penuaan. Masih jauh perjalanan untuk meneliti khasiat tersebut. Guys, jantung merupakan salah satu organ penting dalam tubuh ya. Oleh karenanya, rutin berolahraga dapat membuat jantung dan paru-paru menjadi lebih sehat loh. Selain itu, Anda juga bisa mencoba mengkonsumsi akar bajaka loh guys. Karena katanya kita bisa menjaga kesehatan jantung dengan mengkonsumsi olahan akar bajaka. Wah, banyak juga ya manfaatnya si akar bajaka. Tapi, fakta atau mitos? Mitos. Karena belum ada penelitian pada penyakit jantung. Dan memang meskipun mengandung antioksidan, sampai sekarang belum pernah terbukti bahwa antioksidan itu bermanfaat untuk penyakit jantung. Zat antioksidan adalah zat alami untuk melawan radikal bebas yang bisa memicu timbulnya penyakit berbahaya seperti kanker. Radikal bebas itu sendiri banyak terdapat pada udara yang terpapar polusi dan pada makanan yang disajikan dengan tidak sebagaimana mestinya, seperti makanan berpengawet atau makanan yang dibakar. Nah, adalah fakta mitos selanjutnya, katanya akar bajaka mengandung antioksidan. Fakta atau mitos? Fakta, karena akar bajaka sudah diperiksa dan mengandung antioksidan. Tetapi masih diperlukan penelitian lebih lanjut berapa banyak antioksidan ada di dalam akar bajaka tersebut. Indonesia dikenal sejak dahulu kala kaya akan ragam hayati dan plasma nutfah yang bermanfaat untuk kesehatan. Kekayaan rempah dan tumbuhan yang berkhasiat ini telah lama menjadi komoditas bisnis dari dahulu hingga sekarang. Nah, lalu bagaimana ya dengan akar bajaka? Fakta atau mitos kalau akar bajaka termasuk obat herbal? Fakta, karena memang akar bajaka berasal dari tanaman, sehingga dia bisa dikatakan obat herbal yang biasa digunakan oleh masyarakat di Kalimantan. Nah, ada lagi nih, katanya akar bajaka aman dikonsumsi sebagai obat anti kanker tanpa perlu pendampingan dari obat dokter. Wah, bener nggak tuh? Jangan sampai niat mau bebas dari kanker malah justru memperparah ya guys. Fakta atau mitos tuh ya kira-kira? Mitos, karena pasien kanker bagaimanapun harus diperiksa oleh dokter dan ditangani oleh dokter. Kanker tidak bisa didiagnosa sendiri oleh pasien, juga tidak bisa diobati sendiri. Kalau pasien mencoba mengobati sendiri, nanti bahkan bisa kanker dari stadium dini menjadi stadium lanjut tanpa penanganan yang tepat. Oleh karena itu, untuk kita bisa mengatakan sesuatu itu bisa bermanfaat untuk kanker, tetap harus berkomunikasi dengan dokter dan jangan meninggalkan obat-obat atau penanganan yang sudah dinasihatkan oleh dokter. Nah, itu tadi fakta mitos seputar akar bajaka. Lalu apa ya tips dari Dokter Tuti seputar akar bajaka? Kita simak yuk informasinya berikut ini. Beberapa hal yang penting diketahui oleh masyarakat adalah penelitian akar bajaka ini perlu diperjelas lagi jenis akar bajaka yang mana yang sudah diteliti, jenis akar bajaka yang mana yang biasa dikonsumsi. Karena kita ketahui bahwa ada banyak tumbuhan yang mungkin termasuk dalam golongan akar bajaka tersebut. Nah, itu penting sekali diketahui karena keamanannya mungkin berbeda, manfaatnya mungkin berbeda ya. Jadi perlu diketahui lebih lanjut. Yang kedua adalah untuk pemerintah yang ingin membantu anak-anak muda yang telah begitu kreatif melakukan penelitian ini. Anak-anak ini perlu dibantu sehingga mereka bisa meneruskan penelitiannya sambil meneruskan sekolahnya. Dan perlu mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan untuk menyempurnakan penelitian lanjutannya. Karena sebelum kita bisa menggunakan akar bajaka untuk pengobatan, dia harus jelas dulu jenis tanamannya, kemudian kandungannya, sampai dengan jumlahnya, dan kemudian bagaimana cara pemakaiannya, apakah setiap hari, atau 2 hari sekali, atau sebulan saja, itu juga penting ditentukan.
kemudian nanti dicobakan pada pasien kanker. Itu juga mungkin bukan langsung untuk menyembuhkan kanker, tapi pertama mungkin untuk meningkatkan kualitas hidupnya dulu. Kalau memang berhasil, baru nanti dilanjutkan lagi apakah memang bisa mengurangi bahaya kanker itu sendiri, dalam artian memberi masa hidup yang lebih panjang bagi pasien kanker, memberi masa hidup tanpa penderitaan pada pasien kanker, dan yang terakhir adalah kalau saja dia bisa menyembuhkan penyakit kanker.